Semua nomor soal memiliki poin, dan poin itu sangat membantu teman-teman dalam meraih skor maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman pejuang NIP? Semoga semuanya sehat dan selalu di dalam lindungannya. Berbicara mengenai tes CPNS, tidak lepas dari yang namanya passing grade atau PG. Untuk passing grade sendiri ini, setiap aspek mempunyai nilai yang berbeda-beda. Mulai dari TWK, TIU, dan juga TKP. Masing-masing punya kriteria minimal tersendiri. Dan kriteria minimal tersebut harus diraih oleh setiap peserta supaya bisa melaju ke tahap berikutnya. Banyak sekali peserta tes CPNS yang berpikir dengan lolos passing grade, dengan memenuhi passing grade, maka mereka akan otomatis berhasil di dalam tes CPNS. Faktanya, untuk berhasil dalam tes CPNS tidak cukup hanya dengan memenuhi passing grade. Ingat, tes CPNS ini adalah tes seleksi untuk menyaring para peserta dengan skor yang tertinggi, yang terbaik, yang tertinggi, bukan yang mencapai passing grade. Jadi mau tidak mau kita harus memacu diri kita untuk mencapai skor yang tertinggi, yang tidak hanya melewati passing grade, tetapi melewati passing grade dan juga meraih skor yang tertinggi. Rata-rata skor mereka yang lolos itu kisaran 350 ke atas. Syukur-syukur bisa menyentuh angka 400. Jika kita lihat pada CPNS 2019 yang lalu, hanya dengan skor 271 kita sebenarnya sudah bisa mencapai passing grade. Tapi meskipun skor 271 itu sudah memenuhi passing grade, tapi skor tersebut masih sangat berat untuk bisa bersaing. Oleh karena itulah teman-teman jangan menargetkan yang penting asal bisa masuk passing grade, tapi targetkan untuk mencapai skor yang lebih tinggi, yang semaksimal mungkin di kisaran 350 ke atas. Lalu bagaimana dengan mereka yang skornya minim tapi bisa meraih passing grade? Apakah mereka tidak ada peluang untuk lolos? Masih ada. Mereka masih ada peluang lolos, tapi persentasenya hanya sepersekian persen. Hanya sepersekian persen. Dalam arti mereka jauh dari kata aman. Tergantung pesaing mereka sendiri. Kalau berdasarkan pengamatan saya yang saya amati, mereka yang lolos itu adalah mereka yang skornya tinggi, 350 ke atas. Yang di bawah 300, apakah ada yang lolos? Ada juga, teman saya ada yang skornya di bawah 300 tapi masih bisa lolos, itu pun hanya sedikit. Untuk itulah saya sarankan kepada teman-teman pejuang NIP, untuk tes CPNS tahun 2021 yang akan datang, teman-teman jangan berfokus pada target mencapai passing grade, tapi teman-teman fokuslah pada target untuk meraih skor yang semaksimal mungkin. Dengan meraih skor yang semaksimal mungkin, maka teman-teman akan lebih aman ketika nanti skor teman-teman akan diadu dengan peserta yang lain. Peserta tes CPNS yang memiliki skor tinggi, otomatis mereka pasti memenuhi passing grade. Tetapi mereka yang memenuhi passing grade belum tentu mereka memiliki skor yang tinggi. Dengan memiliki skor tinggi, peluang mereka untuk lolos ke tahap berikutnya akan semakin terbuka lebar. Itulah mengapa saya sarankan kepada teman-teman untuk berfokuslah pada pencapaian skor maksimal, bukan pada pencapaian passing grade saja. Ketika nanti teman-teman ada di dalam ruangan tes, teman-teman fokus, hajar semua soal, raihlah skor tinggi. Teman-teman tidak perlu menghitung, TWK saya sudah benar sekian, TIU saya sudah benar sekian, TKP saya sudah benar sekian. Jangan, teman-teman jangan menghitung
kayak itu. Teman-teman jangan menghitung seperti itu. Biarkan saja. Kerjakan semua soal semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Semua nomor soal memiliki poin. Dan poin itu sangat membantu teman-teman dalam meraih skor maksimal. Bukan hanya meraih passing grade. Jangan sampai teman-teman menyepelekan sisa soal yang ada hanya karena teman-teman merasa sudah meraih passing grade. Tapi selesaikan semua soal yang ada itu secara maksimal dengan kemampuan terbaik teman-teman, supaya nilai teman-teman bisa maksimal dan teman-teman tidak kecewa nantinya. Fokus pada passing grade sama dengan fatal. Sekian dulu dari saya. Apabila ada kekurangan silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan saya terus bersemangat untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya.